Selamat malam, shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Bagaimana kabar semuanya? Baik, sehat luar biasa. Ya, malam hari ini kita akan segera mengikuti renungan. Dan sebelum itu kita akan pujikan, muliakan Tuhan Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dalam acara Renungan Malam GKJ Danukusuman, marilah terlebih dahulu kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih karena Tuhan senantiasa melimpahkan berkat kepada keluarga kami masing-masing. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan bersama-sama mendengarkan dan menerima firman-Mu. Untuk itu Bapa, biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa memampukan kami untuk bisa menerima, merenungkan, dan melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunkan Bapa, apabila di dalam kami menerima firman-Mu ini terselip dosa dan kesalahan kami mohon ampun. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ucap syukur dan doa permohonan ini kami minta. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini, bacaan tertulis dari Injil Lukas 1. Injil Lukas 1 ayat 26 sampai yang ke-38 yang demikian. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub
sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian sabda Tuhan. Maranatha. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apabila kita mencermati perikop Lukas 1 ayat 26 sampai 38 yang baru saja kita baca dan kita dengarkan tadi, itu merupakan suatu hal yang luar biasa. Belum pernah terjadi di dunia ini. Mujizat Allah, karya kasih Allah kepada umat manusia. Coba saudara bayangkan. Biasanya menurut hukum alam, perempuan bisa mengandung kemudian bisa melahirkan anak ke dunia ini melalui proses pembuahan sperma, sel sperma laki-laki. Dan itu pun pada batas-batas perempuan yang masih dalam keadaan subur, bukan menopause. Tetapi di dalam bacaan ini ada dua peristiwa yang istilahnya tidak biasa. Di luar nalar budi manusia. Yang pertama, Maria mengandung dalam posisi masih perawan, belum bersuami. Kemudian yang kedua, saudaranya Elisabet juga mengandung pada usia yang sudah lanjut, sudah menopause. Sebetulnya itu hal yang mustahil. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini semata-mata karena cinta kasih Allah kepada umat manusia. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembahasan kita fokuskan kepada pewartaan kabar sukacita dari malaikat Gabriel kepada perawan Maria. Saudara bisa membayangkan, seandainya saudara dalam posisi Maria pada waktu itu, posisi Maria pada waktu itu sedang bertunangan dengan Yusuf, belum berkeluarga, dan ada berita yang di luar nalar budi manusia, bahwa ia akan mengandung anak laki-laki. Ada kesukacitaan, tapi juga ada harap-harap, cemas, ketakutan. Mengapa? Karena pada waktu itu budaya tradisi Yahudi, apabila ada seorang perempuan yang mengandung kemudian melahirkan di luar pernikahan, hukumnya dirajam. Dalam kitab Ulangan dinyatakan
dirajam sampai mati. Belum masalah moral, masalah malu. Saudara-saudara, tetapi di sini berbahagialah. Karena malaikat Gabriel ketika memberitahu pada Maria, dan Maria dengan kerendahan hatinya, dengan pengalaman imannya berserah pada Allah. Di dalam ayat yang ke-38, saudara, pengakuan iman Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maria menyerahkan hidupnya dipakai oleh Allah untuk mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan Sang Penyelamat, Sang Mesias dalam diri Yesus Kristus. Ini ada harga yang harus dibayar, saudara. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan nyatanya Maria ketika menerima dengan ketulusan hati, dipakai untuk kehadiran Yesus datang ke dunia ini, Allah melengkapi, Allah menolong, Allah membimbing, Allah memberkati hidup Maria. Dan Maria bisa menjadi berkat bagi semua umat manusia. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apabila firman Tuhan ini kita terapkan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita, berbahagialah kita menjadi anak-anak Allah, yang Allah dengan keterbatasan kita berkenan memakai kita untuk mendatangkan salum, untuk mendatangkan damai sejahtera bagi umat manusia, untuk mendatangkan kebahagiaan hidup umat manusia. Apabila Maria siap dipakai oleh Allah dengan pernyataan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Hendaknya kita manusia yang sudah hidup baru, yang sudah diselamatkan oleh Allah, apabila dalam situasi dan kondisi tertentu Allah memanggil kita, Allah memilih kita untuk menjadi rekan sekerja Allah, janganlah menghindar, janganlah mengelak, tapi biarlah kita seperti Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara, ketika kita dipanggil Tuhan untuk menjadi rekan sekerja Allah, saya yakin Tuhan memakai kita, memanggil kita sesuai dengan bagian porsinya kita masing-masing, sesuai dengan talenta kita masing-masing. Dan Allah tentu akan menolong kita, Allah akan memampukan kita sehingga kita bisa menjadi alat dan menjadi berkat bagi umat manusia. Kehadiran Yesus di dunia ini merubah kasih Allah dari yang sederhana menjadi hal yang luar biasa, saudara. Sebagai contoh, kita sebagai pengikut Kristus yang sudah siap dipanggil oleh Allah, dijadikan rekan sekerja Allah, hanya misalkan aja hal-hal yang sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Senyuman. Senyuman itu bisa membawa berkat bagi orang yang kita sapa. Misalkan kita mengunjungi saudara kita yang sakit dan kita mengadakan doa di sana,
Dan di ruang itulah kita jadikan mezbah doa. Dan Allah akan hadir, Allah akan memberkati di sana. Sebagai contoh, apabila kita menyadari saudara, di meja makan aja dalam keluarga, meskipun lauknya, sayurnya sederhana, tapi apabila anggota keluarga itu dengan sukacita menerima bahwa itu berkat Allah, ada kehadiran Kristus di sana, ada shalom, ada kebahagiaan, dan itu akan menjadi berkat bagi umat manusia. Sehingga saudara, jangan hanya mengharap kita dipanggil Tuhan untuk mengerjakan hal-hal yang besar, yang spektakuler. Tidak. Allah tahu porsi dan kemampuan kita masing-masing. Maria dipilih oleh Tuhan, dipakai untuk mengandung bayi Yesus. Kenapa bukan yang lain? Mengapa Maria? Itu hak Allah. Misalkan dalam perjanjian lama yang lain, Musa dipilih oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke Kanaan. Mengapa bukan yang lain? Mengapa Musa dipilih Tuhan tidak untuk berperang melawan orang lain ketika Israel sudah berada di tanah Kanaan? Itu hak Allah saudara. Sehingga dengan demikian, dengan pengeterapan firman Tuhan ini, saudara, marilah kita bersama-sama ketika Allah memanggil, kita jawab seperti Maria. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padamu menurut perkataanmu itu. Mungkin Tuhan memanggil kita dalam berpelayanan menjadi rekan sekerjanya dalam hal bergerak di dalam komisi yang ada. Ada komisi peralinan, komisi warga dewasa, komisi pemuda, dan sebagainya. Maka dari itu saudara, bersiaplah dengan kesungguhan hati, dengan kesukacitaan. Ketika Allah memilih saudara, dijadikan partner kerja Allah, jangan mengelak. Seperti Maria, dan kalian akan diberi kemampuan untuk itu. Karena apa saudara? Bagi Allah tiada yang mustahil. Saudara, maka dari itu jangan takut menjawab panggilan Tuhan untuk kita berpelayanan. Seperti ayat yang ke-30. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sehingga firman Tuhan ini juga berlaku untuk kita. Jangan takut hai si A, si B, si C. Jangan takut. Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Dan Allah akan memberi kemampuan dan kebisaan pada kita. Selamat menjawab panggilan Tuhan, selamat melayani, dan hidup kalian akan menjadi berkat bagi sama dan menjadikan nama Tuhan dipermuliakan. Maranatha, amin. Kita berdoa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan telah hadir dan memberikan firman pada kami, mengingatkan kepada kami atas tugas panggilan kami sebagai anak-anak tebusan-Mu. Biarlah ketika Tuhan memanggil kami menjadi rekan sekerja Allah, biarlah kami menjawab seperti jawaban Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu.
Dan kami yakin Tuhan, ketika Tuhan memanggil, Tuhan akan memberikan kemampuan pada kami. Seperti penghiburan pada Maria, jangan takut hai Maria. Mampukan kami Tuhan, di dalam kami menjawab panggilan Tuhan, supaya mendatangkan berkat bagi sama kami, menurut talenta dan bagian kami masing-masing. Kami akan mengakhiri renungan malam pada hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadikan berkat bagi sesama kami. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Doa ucap syukur dan doa permohonan ini kami mohon. Terima kasih Bapa. Amin. Demikian firman Tuhan. Selamat malam, Tuhan memberkati. Maranatha.